Orang tunadaksa tanpa tangan, keduanya hilang, nggak punya tangan dua-duanya, ditetapkan menjadi tersangka pemerkok terhadap 2 mahasiswi. Saya yakin nih, kamu kalau lihat video ini, reaksi pertama kamu adalah gimana caranya? Nah, pasti begitu kan? Nah, ini nih, ini di kesempatan kali ini kita coba akan menalar gitu loh, secara logis tuh bagaimana nih gitu kan, karena ini kaitannya dengan aparat penegak hukum. Orang ini ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, otomatis kalau ini salah penetapan tersangkanya, ini kinerja polisi bagaimana begitu loh, ya kan. Nah, ini coba yang akan kita analisis bersama itu di sini nih, ya kan. Ini kok kasus ini aneh. Sepertinya memang harus saya up juga ya kan kepada kalian semua. Ya, demi keadilan orang ini, kalau ini salah. Kalaupun benar, kita akan cari logisnya bagaimana begitu loh. Namun sebelumnya kita akan ini ada videonya langsung pengakuan dari orang yang ditetapkan tersangka itu, yang tanpa lengan itu. Yuk kita reaksi bersama bagaimana pengakuan langsung dari si mas-mas yang nggak punya tangan yang dituduh sebagai tersangka berikut ini. Ya, dengan seperti yang kita lihat, secara logika dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju, dan seperti Bapak lihat baru. Gimana kalian ngelihat mimik wajah Mas ini, orang ini nih, yang tanpa lengan ini? Dia di sini mengaku jangankan melakukan pemerkok, buka celana, buka baju aja nggak bisa. Itu harus dibukain oleh kedua orang tuanya. Coba kalian nilai sendiri dulu nih, ya kan? Oke, kita lanjut dulu. Datang yang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong, dan bisa dan sebagainya. Kenapa kok bisa? Nah, itu yang dibangun narasi oleh Mas ini, mengajak kepada pemirsa, ya kan, untuk berpikir secara logis. Makan, boker, semua itu masih dibantu orang lain gitu loh, ya, oleh orang tuanya. Terus bagaimana mungkin saya bisa melakukan pemerkok itu? Namanya pemerkok itu kan berarti ada memaksa gitu loh, tindakan pemaksaan, bukan suka sama suka begitu loh. Kan bisa aja si korbannya misalkan berontak, begitulah ibaratnya, itu yang dibangun tuh begitu. Tapi nanti kita coba akan menganalisis lebih lanjut. Yuk kita lanjut dulu. Begini, jadi saya memohon untuk para rekan TV atau semuanya, untuk masyarakat se-Indonesia, memohon untuk membantu Tiang biar saya bisa kembali seperti semula, dan mungkin memotivasi untuk diri saya. Mungkin kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo, memohon agar mungkin saya ingin ketemu sama Bapak untuk memberikan karya seni saya, yang dimana saya bisa memain gamelan. Saya ingin seperti Bapak. Oh, jadi Mas ini nih ternyata punya keahlian melukis. Dia ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Ya sekarang semua ke Pak Prabowo ya. Ya bagus juga lah, berarti presidennya benar-benar dicintai rakyatnya lah. Punya keluhan apa-apa Prabowo. Padahal itu fungsinya Kapolda di sana ngapain aja terus kalau langsung ke Prabowo, ya kan? Harus yang turun tangan tuh harus presiden gitu kan. Terus di sana pejabat-pejabat di sana ngapain aja kan, gitu pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Bangga dan dikenal dunia. Kalau boleh tahu kondisinya ini dari sejak kapan? Dari lahir ya. Berarti sangat tidak mungkin lah Bu ya. Iya, itu udah makanya orang dari bayi yang rawat anak tiang mandiin, buang air, kencing, apa segala-galanya tiang yang melakukan itu semua Pak. Bagaimana Bu ketika mengetahui kasus itu dituduhkan ke... Oh, ini mungkin ibunya ya, apa namanya, dia bilang sejak lahir gitu, dia memang udah seperti itu begitu, yang merawat semua ya ibu ini begitu loh. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Putra Ibu
yang sangat kaget dan terkejut sih Pak. Saya seperti tidak percaya gitu. Kok bisa anak saya dituduh seperti ini gitu? Bagaimana caranya, itu yang tidak habis yang pikir Pak. Apa harapan Ibu selamat karena ini kan sudah? Ya, harapan saya semoga kasus ini cepat selesai. Jadi si ibunya pun kaget, kok bisa anaknya yang dituduh gitu loh. Nah tapi ini ada yang lucu nih. Jadi gini, kan itu di video ada yang komen katanya. Komennya tuh begini. Kamu baca dah nih komen. Komennya, "Bang, barangkali ada sidik jari," katanya, "yang tertinggal di tubuh korban." Ini orang komen mikir apa enggak gitu. Mau gimana sidik jari coba? Kayaknya kesannya anjir nih orang ilmiah banget ya kan. Wah, investigatif banget gitu. Ada sidik jari. Mau tangannya buntung. Gimana ada sidik jari anjir? Ini orang komen asal jeplak aja. Kemudian ada juga yang komen nih, satu lagi. Nah, ini juga seakan-akan lebih. Itu katanya dibantu oleh temannya begitu. Ya dibalas sama temennya. Emang ada itu temennya mau megangin burungnya katanya kan gitu. Ya kan misalkan nih temennya bantu ya kan. Dia kan nggak punya tangan nih. Terus si perempuannya misalkan nggak usah berontak gini-gini ya. Ya goyang-goyangin, geser-geserin pantatnya kan berarti kan geser sana geser sini. Lah masukinnya tuh gimana gitu kan? Ya nggak bisa kan, dia nggak bisa megang. Ya kalau punya tangan lengkap, misalkan berontak kan dipegang aja gini kakinya atau bagaimana gitu kan. Lah ini jadi kan pikirnya siapa yang megangin katanya, megangin burungnya kan gitu. Itu logika yang dibangun tuh begitu gitu. Oke, sekarang kita coba analisis ya. Nah, kalau kejanggalan sih udah menjadi semua orang yang nonton video itu pasti janggal. Gimana caranya, nggak mungkin gitu loh. Nah, tapi coba sekarang kita ambil dari POV-nya polisi, sudut pandang polisi gitu loh. Anggaplah kamu ini sekarang menjadi polisi dan kamu menetapkan si Mas tadi itu menjadi tersangka gitu loh. Gimana kronologisnya kira-kira? Nah, coba kita akan bangun gini. Apakah ini bisa masuk akal atau tetap konyol nih? Ya kan, coba. Dibantu temannya, ya kan? Kalau dibantu temannya, si perempuannya, si korbannya masih sadar, masih berontak, itu tetap gak masuk akal. Karena apa? Seandainya si korbannya ini gak usah berontak gimana lah, misalkan ya masih atau dipegangin misalkan ya, si korbannya dipegangin sama temennya kan begitu. Lah terus dia mencoba memperkok kan begitu. Otomatis gimana ya? Gerak dikit aja kan gimana kan, dia nggak punya ini. Ya itu tadi kembali harus dipegangin burungnya begitu loh. Ya kan, kalau bener-bener pengen dimasuk kategori pemerkok berarti kan bener-bener si burung ini masuk beneran begitu loh. Nah, untuk masuk ini kalau orang secacat, mohon maaf ya, kayak gitu tadi sulit memang begitu loh. Nah, maka kemungkinan yang paling mungkin, yang agak mungkin lah ya, si korbannya ini telah pingsan begitu loh. Ini baru, tetapi setelah kan dibantu nih oleh dua temannya ya kan. Setelah digarap oleh kedua temannya begitu loh. Temannya duluan nih memperkok kan begitu. Kemudian si perempuan itu pingsan, baru dia tuh sisa-sisanya. Mungkin yang masuk akal begitu. Jadi posisi si perempuannya ini dalam keadaan pingsan, itu mungkin bisa lah masuk akal begitu loh. Atau dibantu kedua temannya itu ya perempuannya dipingsanin dulu gitu loh sampai pingsan. Itu kronologis yang paling masuk akal sepertinya sih begitu. Nah, tapi ini katanya tuh di situ dua mahasiswi loh. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, kenapa yang tersangka dia? Lah temannya yang bantu tersangka apa enggak? Kan begitu. Otomatis kalau kejadiannya seperti itu, yang paling utama tersangka harusnya temennya nih yang bantu. Ya kan, karena dia bener-bener memfasilitasi banget gitu. Itu paling tuh kalau kita jadi polisi ya mungkin seperti itu.
apa namanya yang logisnya tuh seperti itu. Nah, ya gimana nih menurut kalian? Kalian punya pendapat pribadi apa enggak? Ingat, saya bukan menyudutkan Mas itu. Cuma saya mencoba mencerna gitu loh. Kalau saya yang jadi polisi ini, sudut pandang itu saya tuh polisinya begitu loh. Kok bisa saya menetapkan tersangka kepada orang itu? Apa logika yang dibangun tuh bagaimana? Mungkin saya akan memberikan satu kronologisnya itu begitu gitu. Kronologis kejadiannya mungkin begitu. Jadi ini jatuhnya bukan lagi apa, tapi memperkok orang dalam keadaan tidak sadar begitu. Jadi si korban ini tidak sadar apa dicekokin apa begitu loh. Ya, yang penting jangan sadar. Karena kalau masih sadar itu jatuhnya bukan pemerkok, itu suka sama suka gitu loh. Otomatis dipegangin dong burungnya, dimasukin sama si perempuannya, atau ada yang bantu megangin gitu, gimana kan nggak masuk akal. Tapi yang paling masuk akal memang dibuat pingsan dulu begitu. Ya ini kita kawal, kelanjutannya bagaimana kita tunggulah selanjutnya, kabar beritanya dari mas-mas ini, apakah bisa dipenjara atau bagaimana, atau dibebaskan gitu aja, kita lihat aja. Terima kasih karena sudah menyimak.